Pernah dengar kabar kalau 99 triliun anggaran makan bergizi gratis katanya sudah terserap habis? Tapi tunggu dulu, data dari Kementerian Keuangan malah bilang cuma 20 triliunan yang benar-benar keluar. Nah, disinilah mulai menarik. Siapa yang salah data? Siapa yang main narasi? Dan kenapa Menko Purbaya tiba-tiba turun tangan langsung dan bilang, uangnya aja belum ada kok. Kali ini kita bahas tuntas, pelan-pelan, logis, dan tanpa teriak-teriak. Karena kalau benar, uang rakyat sebesar itu belum jelas arahnya, kita semua punya hak untuk tahu. Masalahnya bukan cuma soal angka, tapi soal kejujuran dalam laporan publik. Bayangin, satu lembaga klaim udah habisin 99 triliun, tapi bendahara negara sendiri bilang, dana segitu belum pernah kami cairin. Jadi siapa yang main angka di sini? Dan kenapa sikap Purbaya justru bikin sebagian pejabat lain kelabakan? Nah, begini ceritanya. Program makan bergizi gratis atau MBG mestinya jadi kabar gembira buat rakyat. Makan gratis, gizi cukup, janji kampanye terpenuhi. Siapa yang nggak mau? Tapi masalahnya muncul di tempat yang paling sensitif. Duitnya. Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana, bilang penyerapan anggaran MBG sudah 99 triliun rupiah. Angka fantastis. Tapi di hari yang sama, Kementerian Keuangan lewat Wakil Menteri Suhasil Nazara bilang, sebentar, data kami baru 20,6 triliun rupiah. Nah, di situ letak kejanggalannya. Selisihnya bukan hitungan miliar, tapi puluhan triliun rupiah. Kalau ditulis angka penuh, nolnya bisa bikin kepala pening. Sekarang, mari pikir jernih. Bagaimana mungkin penyerapan naik dari 20 triliun rupiah ke 99 triliun rupiah hanya dalam 10 hari? Bahkan belanja online pun nggak bisa secepat itu, apalagi anggaran negara dengan birokrasi yang setebal kamus. Di sini publik mulai geleng-geleng. Kalau datanya nggak sinkron, siapa yang mesti dipercaya? Di satu sisi, Kepala BGN meyakinkan semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, Menko Purbaya justru memegang kalkulator dan catatan yang real. Purbaya Yudisadewa mungkin bukan figur yang banyak bicara di depan kamera. Tapi dari langkahnya terlihat satu hal. Dia nggak mau uang negara menguap tanpa jejak. Purbaya tegas, kalau anggaran tidak terserap, lebih baik dikembalikan atau dialihkan. Bukan karena pelit, tapi karena tanggung jawab. Karena setiap rupiah itu hasil pajak rakyat, hasil kerja keras orang yang bangun subuh, yang antre di jalan, yang bayar pajak tanpa protes. Dan Purbaya tahu, uang negara bukan milik lembaga. Uang itu milik rakyat. Kalau anggarannya cuma disimpan tanpa manfaat, itu bukan cadangan, itu beban. Beban bagi utang, beban bagi bunga, beban bagi APBN. Sekarang kita lihat ironi berikutnya. BGN dapat anggaran jumbo, 71 triliun rupiah, alokasi utama, 100 triliun rupiah, dana standby. Sudah paling besar di antara lembaga lain. Tapi lucunya justru banyak proyeknya tersendat. Tender lambat, infrastruktur belum beres, dapur MBG di beberapa tempat malah ditutup karena kasus keracunan. Sementara di kementerian lain, banyak yang berteriak kekurangan dana. Ada yang mau bangun sekolah tapi anggarannya dipangkas. Ada yang mau perbaiki jalan tapi harus tunggu tahun depan. Tapi di Bulgarian Lev, anggarannya melimpah, tapi serapannya lambat. Kalau dipikir-pikir, ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal rasa keadilan. Bagaimana publik bisa percaya kalau uang sebesar itu belum jelas penggunaannya, tapi tahun depan justru minta 335 triliun lagi? Purbaya menolak diam. Dia tahu kalau semua orang sibuk berpolitik sementara angka tidak cocok di laporan, yang rugi ya rakyat juga. Maka dia ambil langkah keras. Kalau sampai akhir Oktober penyerapannya tidak signifikan, dana MBG akan dialihkan ke program bantuan beras 10 kg. Program yang nyata dampaknya dan cepat sampai ke masyarakat. Langkah ini bukan melawan program presiden, tapi justru menyelamatkan kredibilitas pemerintah. Karena program besar tanpa pengawasan, itu bukan keberhasilan tapi bom waktu. Masalahnya, sebagian orang salah baca niat. Ada yang bilang Purbaya menghambat program gizi. Ada yang menyebut dia memotong janji kampanye. Padahal yang dia lakukan itu sederhana. Menjaga uang rakyat agar tidak mubazir. Dan kalau dipikir-pikir, siapa yang sebenarnya lebih berpihak ke rakyat? Yang menyalurkan dana tanpa perhitungan atau yang memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke piring rakyat miskin yang butuh makan bergizi? Kita masuk ke inti kritiknya. Program besar itu bukan salah. Yang salah adalah ketika besar tapi tidak terukur.
Kalau penyerapannya rendah, lalu klaimnya tinggi, ada dua kemungkinan. Satu, laporan keuangannya salah. Dua, sistem pengawasan internalnya lemah. Dan dua-duanya berbahaya. Karena kalau angka bisa berbeda sejauh itu, maka rakyat pun berhak curiga. Apakah ini soal komunikasi atau ada yang sengaja ingin menutupi masalah di dalam? Ironinya semakin terasa. BGN bilang sudah membangun 11.000 lebih unit pelayanan gizi berkat mitra. Tapi dari sisi pemerintah, data realisasinya belum terlihat di laporan anggaran. Artinya, ada jurang antara klaim dan kenyataan. Dan jurang seperti ini tidak bisa ditutup dengan narasi optimis. Dia hanya bisa ditutup dengan bukti. Bukti bahwa setiap rupiah yang disebut terserap benar-benar masuk ke perut anak-anak yang butuh gizi, bukan hanya ke baris angka di spreadsheet. Jadi di titik ini, posisi Purbaya jelas. Dia bukan sekadar menteri keuangan. Dia adalah penjaga gerbang logika fiskal. Dia orang yang berani berkata, kalau uangnya belum digunakan, jangan bilang sudah terserap. Dan kalimat sederhana seperti itu justru jadi penegasan moral yang luar biasa di tengah kebiasaan menumpuk angka demi citra. Purbaya sedang mengingatkan, transparansi bukan ancaman. Pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan. Keduanya adalah bentuk kasih sayang terhadap bangsa, supaya uang rakyat tidak salah alamat. Kalau dipikir-pikir, yang sedang diperjuangkan Purbaya ini sebenarnya sederhana. Agar rakyat tidak terus-menerus jadi penonton dalam pesta anggaran. Karena rakyat bukan objek statistik. Mereka adalah alasan kenapa APBN itu ada. Kalau sudah sampai di sini, satu hal jadi jelas. Kita tidak butuh program yang megah di atas kertas, tapi rapuh di lapangan. Kita butuh sistem yang jujur, efisien, dan berpihak. Dan sejauh ini, langkah Purbaya terlihat ke arah itu. Jadi kalau mau memilih siapa yang berpihak pada rakyat, lihat dari siapa yang berani bicara jujur soal angka. Karena di negeri yang sibuk dengan pencitraan, kejujuran kadang terasa seperti pemberontakan kecil. Tapi justru dari sanalah perubahan besar dimulai. Jadi begini, ketika Purbaya bersikeras memantau dan bahkan siap memangkas anggaran MBG, sebagian orang di lingkar politik menganggap langkah itu tidak populer. Ya tentu saja, di tahun pertama pemerintahan baru, siapapun ingin tampil gemilang. Program jalan, anggaran besar, headline positif. Tapi Purbaya tampaknya memilih jalan berbeda. Bukan jalan populer, tapi jalan benar. Dia tahu popularitas bisa dibangun dari pencitraan, tapi kredibilitas hanya lahir dari kejujuran. Dan dalam politik anggaran, kejujuran itu mahal. Coba bayangkan. Satu lembaga, BGN, diberi alokasi 71 triliun rupiah dan cadangan 100 triliun rupiah. Tapi realisasi baru 29% sampai awal Oktober. Artinya, lebih dari separuh dana belum menyentuh lapangan. Lalu, secara ajaib, keluar pernyataan bahwa 99 triliun sudah terserap. Kalau ini benar, maka BGN baru saja mencetak rekor penyerapan tercepat dalam sejarah APBN. Tapi kalau tidak benar, ya berarti ada yang sedang membangun ilusi fiskal. Dan Purbaya menolak hidup dalam ilusi itu. Dia lebih memilih dihujat karena tegas, daripada dipuji karena pura-pura. Sekarang kita lihat dari sisi rakyat. Rakyat itu sebenarnya sederhana. Mereka tidak peduli istilah alokasi, serapan, atau cadangan. Yang mereka tahu cuma dua hal, makan atau tidak makan, sejahtera atau tidak sejahtera. Kalau program makan bergizi gratis benar-benar berjalan, rakyat akan merasakannya langsung di meja makan, bukan di pidato atau laporan. Tapi kalau uangnya hanya berputar di kertas, rakyat tidak dapat apa-apa, kecuali kabar tentang anggaran triliunan yang tidak pernah mereka lihat wujudnya. Nah, disitulah peran Menkeu jadi penting. Bukan untuk menghambat, tapi untuk menjaga agar janji pemerintah tidak berubah jadi kebohongan kolektif. Purbaya tidak sedang melawan presiden. Dia justru sedang melindungi presiden dari risiko reputasi yang lebih besar. Bayangkan jika nanti terbukti ada penyimpangan, siapa yang akan disalahkan? Bukan hanya kepala lembaga, tapi seluruh pemerintahan. Dan disinilah ironi politik Indonesia sering terjadi. Ketika seseorang bicara jujur soal anggaran, dia sering dicap tidak mendukung. Padahal justru dia yang sedang berusaha agar uang rakyat tidak lenyap tanpa hasil. Mari kita jujur sejenak. Kalau memang ada perbedaan data antara BGN dan Kemenku, mestinya yang dilakukan bukan saling menyalahkan, tapi membuka semua angka di depan publik. Karena di era sekarang, transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban.
rakyat sudah jauh lebih cerdas. Mereka tidak mudah percaya pada angka besar tanpa bukti nyata. Dan langkah Purbaya yang menuntut kejelasan setiap rupiah sejalan dengan logika rakyat yang semakin kritis. Tapi ada hal yang lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal makan bergizi, ini soal bagaimana pemerintah memperlakukan akal sehat publik. Kalau publik tahu ada selisih 70 triliun rupiah tapi tidak dijelaskan dengan jernih, kepercayaan akan menurun. Dan begitu kepercayaan turun, semua kebijakan, bahkan yang baik, akan kehilangan maknanya. Maka ketika Purbaya bersuara soal disiplin fiskal, itu bukan sekadar urusan spreadsheet. Itu soal menjaga marwah negara, supaya rakyat tidak merasa ditipu oleh data yang dipoles. Sekarang bayangkan efek dominonya. Jika prinsip ini diikuti, 2026 bisa jadi awal baru politik anggaran di Indonesia. Bayangkan APBN yang benar-benar berbasis data nyata, bukan angka simbolik. Bayangkan setiap kementerian harus mempertanggungjawabkan hasil, bukan sekadar laporan. Kalau langkah Purbaya ini menular ke lembaga lain, maka arah pemerintahan bisa berubah total. Dari bagi-bagi anggaran jadi bagi-bagi tanggung jawab. Itulah transformasi yang sesungguhnya. Bukan sekadar menambah dana, tapi menambah akal sehat di dalam pengelolaannya. Dan kalau mau jujur, rakyat lebih butuh menteri seperti itu. Yang berani menolak pengeluaran tidak perlu. Yang tidak takut dianggap keras, asal uang negara tetap aman. Purbaya sedang menunjukkan satu hal sederhana, tapi penting, bahwa menjaga APBN bukan tugas akuntan, tapi panggilan moral. Karena di balik setiap triliun rupiah, ada keringat jutaan rakyat yang membayar pajak dengan harapan kecil bahwa pemerintah akan mengelola uang mereka dengan hati-hati. Kalau arah ini terus dijaga, maka 2026 bukan hanya soal target ekonomi, tapi soal restorasi kepercayaan publik. Dan di tengah badai politik yang sering penuh pencitraan, suara seperti Purbaya adalah jangkar realitas. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah panggung tanpa naskah. Begini logikanya. Dunia saat ini sedang memperhatikan Indonesia. Negara besar, ekonomi tumbuh, tapi juga punya tantangan klasik. Birokrasi lambat, laporan keuangan yang kadang lebih optimis dari kenyataan. Investor tahu itu, lembaga rating internasional juga tahu. Maka ketika muncul sosok seperti Menko Purbaya yang berani bicara apa adanya, bukan hanya soal pencapaian, tapi juga soal keterbatasan, dunia melihat sinyal positif. Karena transparansi fiskal itu jarang. Dan ketika ada pejabat tinggi yang berani jujur, pasar menghargainya lebih dari 1000 promosi ekonomi. Mari kita jujur, selama ini banyak program pemerintah yang gemuk di anggaran tapi kurus di hasil. Rakyat tidak anti program besar. Yang rakyat lelah adalah janji besar tanpa arah. Nah, Purbaya seperti sedang berkata, cukup sudah. Angka besar tidak menjamin dampak besar. Yang penting bukan berapa triliun yang diumumkan, tapi berapa yang benar-benar sampai ke tangan rakyat. Ini pesan sederhana tapi sangat revolusioner dalam konteks politik kita. Karena selama bertahun-tahun, ukuran sukses seringkali ditentukan dari seberapa besar angka di APBN, bukan seberapa efektif penggunaannya. Dan disinilah ironi yang menarik. Langkah Purbaya yang awalnya dianggap menghambat, bisa justru menyelamatkan wajah pemerintah. Bayangkan kalau klaim 99 triliun ternyata tidak terbukti, lalu muncul temuan BPK atau media. Kredibilitas seluruh kabinet bisa runtuh hanya karena satu lembaga tidak jujur soal serapan. Tapi dengan sikap Purbaya yang tegas sejak dini, potensi itu bisa dicegah. Dia seperti berkata, lebih baik kita malu sekarang karena koreksi daripada malu nanti karena skandal. Purbaya paham permainan besar. Dia tahu dunia luar tidak menilai Indonesia dari retorika, tapi dari disiplin fiskal dan integritas anggaran. Kalau negara bisa menunjukkan bahwa setiap rupiah diaudit, dilacak, dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan global meningkat. Dan kepercayaan global bukan cuma soal reputasi, itu soal harga. Harga utang, nilai investasi, dan stabilitas rupiah. Jadi ketika Purbaya memperketat disiplin anggaran, efeknya bukan cuma di kantor BGN, tapi sampai ke pasar finansial dunia. Sekarang bandingkan dua skenario ini. Skenario lama, setiap tahun kita mendengar angka fantastis, ratusan triliun, puluhan juta penerima, ribuan proyek. Tapi hasil di lapangan tidak jelas. Skenario baru, versi Purbaya. Angka yang realistis, laporan yang apa adanya, dan koreksi cepat kalau ada kejanggalan. Yang pertama mungkin terdengar megah, tapi rapuh. Yang kedua terdengar sederhana, tapi kokoh.
dan dunia akan lebih menghormati negara yang memilih kokoh daripada megah semu. Sekarang kita tarik lagi ke rakyat. Setiap kali pemerintah mengumumkan angka triliunan, rakyat tidak melihat angka itu sebagai statistik. Mereka melihatnya sebagai harapan. Harapan untuk hidup lebih baik. Jadi ketika anggaran besar tidak sampai ke rakyat, yang hancur bukan hanya ekonomi, tapi juga moral publik. Dan Purbaya dengan sikap hati-hati tapi tegasnya, seolah mengingatkan seluruh sistem, jangan main-main dengan harapan rakyat. Karena uang negara itu bukan alat pencitraan, tapi alat pelayanan. Dan kalau uang pelayanan berubah jadi alat politik, yang miskin bukan rakyat saja, tapi nurani bangsa. Ada satu hal menarik lagi. Kebijakan Purbaya bisa jadi momentum baru untuk menegakkan accountability culture di pemerintahan. Kalau satu menteri bisa menolak laporan lembaga lain hanya karena angkanya tidak logis, maka efek dominonya besar. Lembaga-lembaga lain akan berhati-hati dalam membuat klaim. Birokrat akan berpikir 2 kali sebelum memoles data demi rapat evaluasi. Karena tahu, sekarang ada orang yang berani bilang, tidak cocok, tolong buktikan. Itu kecil, tapi dampaknya besar. Begitu budaya semacam ini tumbuh, korupsi dan pemborosan otomatis menyusut, bukan karena takut ditangkap, tapi karena malu berbohong. Dan disitulah letak kekuatan langkah Purbaya. Dia sedang menanam nilai kejujuran fiskal di tengah kebiasaan politik yang sering menyanjung angka tanpa isi. Dia sedang menggeser arah kekuasaan dari simbol ke substansi. Dari berapa banyak yang dijanjikan ke berapa nyata yang dikirimkan. Kalau arah ini terus dijaga, Indonesia bisa naik kelas. Bukan hanya ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tapi juga salah satu yang paling dipercaya secara fiskal. Kalau dipikir-pikir, rakyat Indonesia sebenarnya haus sosok seperti Purbaya. Yang tidak banyak bicara, tapi pekerjaannya rapi. Yang tidak sibuk berpose, tapi berani pasang badan untuk kebenaran data. Dan mungkin, kalau lebih banyak pejabat seperti itu, kita tidak perlu terus berdebat soal anggaran yang hilang di tengah jalan. Kita bisa bicara soal hasil, bukan soal alasan. Kalimat terakhirnya sederhana, tapi menggigit. Rakyat tidak butuh janji bergizi, mereka butuh bukti bergizi. Dan kalau Purbaya terus menjaga arah itu, bisa jadi dialah salah satu sedikit pejabat yang tidak hanya bekerja untuk pemerintah, tapi juga untuk sejarah. Kita mulai dari publik dulu. Menariknya, rakyat justru terlihat mulai memihak. Mungkin karena sudah terlalu sering dibohongi oleh angka-angka bombastis yang ujungnya nihil. Mereka merasa, akhirnya ada pejabat yang berani bicara apa adanya tanpa basa-basi. Di media sosial, banyak yang bilang, lebih baik ada menteri yang cerewet tapi jujur, daripada yang diam tapi boros. Kalimat sederhana, tapi menggambarkan letihnya rakyat pada gaya lama pemerintahan yang suka menutup masalah dengan konferensi pers. Rakyat tidak butuh sandiwara koordinasi, mereka butuh kejelasan. Uangnya kemana, manfaatnya apa, kenapa lambat. Dan Purbaya tanpa disadari menjadi simbol dari keinginan itu. Keinginan akan pemerintahan yang tegas tapi rasional. Sekarang soal media. Awalnya mereka ragu. Karena isu anggaran itu bukan topik yang seksi. Tapi ketika konflik data muncul, media mencium aroma politik. Headline mulai muncul. Siapa yang bohong soal 99 triliun? Dan di situ Purbaya jadi sorotan. Namun berbeda dengan pejabat lain yang biasanya defensif, dia justru tenang. Faktanya dia biarkan bicara. Dalam dunia politik yang penuh drama, ketenangan itu justru menambah kredibilitas. Semakin dia tidak reaktif, semakin publik percaya. Karena hanya orang yang yakin datanya kuat yang bisa diam dengan mantap di tengah badai. Oposisi? Nah, ini menarik. Biasanya oposisi akan menyerang semua kebijakan pemerintah tanpa pandang bulu. Tapi kali ini, sebagian malah mendukung langkah Purbaya. Karena kritiknya nyambung dengan logika rakyat. Uang negara harus jelas, program jangan dijadikan proyek politik. Lucunya sebagian pihak di dalam koalisi malah gelisah. Karena mereka tahu, kalau Purbaya berhasil membangun reputasi sebagai penjaga integritas fiskal, maka parameter moral di kabinet ikut naik. Artinya, tidak bisa lagi main-main dengan anggaran tanpa diperiksa. Dan itu menakutkan bagi yang terbiasa nyaman di zona abu-abu. Tapi begini, dalam jangka panjang, langkah Purbaya bisa jadi pondasi penting bagi pemerintahan yang baru. Kalau presiden berani mendukung sikap seperti ini, sinyalnya akan kuat. Bahwa negara sedang bergerak dari pola asal serap cepat ke serap tepat.
Dan itu bukan cuma reformasi fiskal, tapi reformasi moral. Mungkin pelan tapi pasti. Indonesia butuh dua jenis pemimpin, yang bermimpi besar dan yang menjaga agar mimpi itu tidak melampaui akal sehat. Yang pertama menggerakkan arah, yang kedua menjaga keseimbangan. Tanpa keseimbangan itu, ambisi bisa berubah jadi petaka. Purbaya dengan segala ketegasannya sedang memerankan peran kedua yang sering kali tidak disukai, tapi mutlak dibutuhkan. Dia seperti rem yang menyelamatkan mobil sebelum menabrak. Dan rem yang berfungsi baik memang kadang berisik, tapi lebih baik berisik daripada hancur. Pada akhirnya, kekuatan sejati bukan pada yang bisa menghabiskan banyak uang, tapi pada yang bisa menjaganya tetap bermanfaat. Rakyat Indonesia tahu bedanya. Mereka bisa mencium mana yang tulus bekerja dan mana yang hanya sedang membangun panggung. Jadi ketika badai isu mereda, nama Purbaya mungkin tidak akan muncul di baliho, tapi akan tetap hidup di ingatan publik. Sebagai orang yang tidak takut menjadi tidak populer, demi satu hal yang paling mahal dalam politik, kejujuran. Dan dari situlah mungkin kita bisa berharap bahwa arah bangsa ini masih bisa dijaga oleh mereka yang berani berkata cukup sudah, mari pakai akal sehat.